Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Hidayat dari Hasna Medika. Pada kali ini, saya akan membawakan tema henti jantung mendadak. Sebelum kita mulai, tolong di-subscribe dulu ya. Henti jantung mendadak yaitu kematian dalam waktu 1 jam dari awal gejala apabila disaksikan, ataupun kematian mendadak dalam 24 jam dari awal gejala apabila tidak disaksikan. Untuk epidemiologi itu sendiri, untuk henti jantung mendadak ini terdapat prevalensi yang tinggi pada anak-anak infansi, yaitu bayi-bayi yang baru lahir, dan juga pada masa usia produktif sekitar usia 45-75 tahun. Yaitu yang pertama, karena adanya iskemia pada jantung, dan yang kedua, penyebabnya yaitu pada non-iskemia. Itu disebabkan karena penyakit jantung koroner, yang mana hal tersebut akan membuat jantung kekurangan oksigen dan membuat gangguan pada fungsi jantung sehingga timbulnya mendadak. Penyebab henti jantung mendadak karena yang non-iskemia yaitu dapat disebabkan karena yang pertama, adanya gagal jantung, yang mana penyebabnya sudah lama diketahui dan jantungnya sudah menjadi besar dan terjadi gangguan fungsi jantung. Dan yang kedua, akibat gangguan dari kelainan katup-katup jantung, yang mana banyak juga terjadi di Indonesia ini. Dan yang ketiga, karena penyebab kardiomiopati. Kardiomiopati itu terjadi gangguan pada jantung yang penyebabnya sampai sekarang masih banyak etiologi yang bermacam-macam. Dan yang terakhir itu karena gangguan aritmia. Dan apabila kita menemukan pada saat di jalan atau di mana saja ada pasien tiba-tiba terjadi henti jantung dan henti nafas, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu memberikan resusitasi kardiopulmonal. Yang mana resusitasi ini akan sangat menyelamatkan bagi pasien-pasien tersebut. Untuk manajemen pada pasien-pasien lainnya, untuk henti jantung mendadak ini, kita terapi sesuai dengan penyakit yang mendasarinya. Seperti contohnya, apabila pasien tersebut memiliki kelainan daripada irama jantung, untuk sebagai prevensi agar tidak terjadinya sudden cardiac ini, yaitu dengan cara obat-obatan maupun dengan terminasi melalui ablasi. Dan apabila penyebab henti jantung mendadak tersebut karena penyakit jantung koroner yang sudah diketahui, maka sebaiknya harus segera dilakukan koreksi untuk penyakit jantung koroner tersebut. Apabila terdapat gangguan pada kelainan jantung, juga harus segera diobati. Dan untuk penyebab henti jantung yang lainnya seperti kardiomiopati, biasanya juga harus diterapi secara khusus, dan juga apabila diperlukan harus dilakukan pemasangan alat pacu jantung. Henti jantung mendadak ini diderita oleh siapa saja. Untuk pencegahan awal, kita harus selalu memonitoring kesehatan kita. Yang pertama, apabila kita memiliki riwayat keluarga yang ada terjadi henti jantung mendadak tersebut, kita harus dievaluasi secara ketat untuk penyebab apakah hal tersebut dapat terjadi juga dengan kita. Dan yang kedua, apabila pasien tersebut sudah memiliki ada underlying disease terhadap penyakit jantung tersebut harus segera dikoreksi dan diterapi. Seperti apabila ada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung, harus segera dilakukan terapi dengan obat maupun dengan tindakan ablasi. Untuk kesimpulan pada kali ini, yang dapat kita ambil, henti jantung mendadak itu bisa terjadi pada siapa saja dan pada umur berapa saja. Untuk mendeteksinya, kita harus segera periksakan keadaan kondisi jantung kita. Apabila pasien tersebut sudah memiliki penyakit jantung sebelumnya, harus segera diobatin dan diterapi dengan tepat. Sekian materi mengenai penyakit henti jantung mendadak ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan jantung Anda, perhatian kami.